Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram summa ila arwahi masyayikhina wa walidi khususan ila hadratil muallif wa masyayikhi wa walidai syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala kitab kita halaman 20 halaman 20 ya. Halaman 19 di bawah. Halaman 19 di bawah. Wala yajuzu ay yusrafa zakatu wal fitratu illa ila hurrin muslimin mutasifin bisifati ahadil asnafi thamaniyati kal fakiri wal miskini wa kaunihi ghaira hashimiyyin wala mutallibiyyin wala maula lahum. Artinya, dan tidak boleh bahwa diberikan zakat harta dan zakat fitrah. Tidak boleh diberikan zakat harta dan zakat fitrah kecuali kepada orang yang merdeka, ya bukan hamba sahaya. Sekarang ini kita merdeka semuanya dari perbudakan. Jadi zakat itu mesti diberikan kepada orang yang merdeka, yang muslim orangnya, yang Islam, ya, dengan yang bersifat dengan sifat salah satu daripada asnaf yang 8. Nah, jadi orang merdeka yang muslim itu yang bersifat dengan sifat asnaf atau golongan yang 8, seperti fakir dan miskin. Contoh sebagian yang 8 itu fakir dan miskin, ya, golongan asnaf yang 8 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi zakat itu mesti diberikan kepada orang-orang yang bersifat daripada sifat asnaf yang 8, orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti orang fakir dan orang miskin. Fakir itu dia tidak ada punya usaha, ya, tidak ada punya usaha. Kemudian dia hasil dia kerja itu tidak dapat separuh daripada kebutuhan, ya, tidak dapat. Umpamanya dia butuhnya 50.000, tidak sampai 25.000 dia dapat, itu fakir namanya. Dia hajatnya sehari ini 50.000, ya, tidak dapat separuh dari kebutuhan, itu namanya fakir namanya. Nah, kalau miskin, ya,
dapat daripada lebih separuh daripada kebutuhan. Umpamanya hajatnya 50.000, lebih separuh dia dapat 30, 40, itu namanya miskin. Ya. Nah, dan yang lain-lainnya tuh. Orang yang terhutang, orang yang musafir, orang yang dijinakkan hatinya. Orang ini hatinya belum jinak, dijinakkan. Ya. Nah, mungkin kayak orang seperti orang yang baru masuk Islam tuh. Yaitu namanya mu'allafah qulubuhum tuh. Orang yang dijinakkan hatinya. Ya, hatinya itu belum jinak, dijinakkan. Kalau sudah jinak itu tidak lagi namanya mu'allaf, ya, kalau udah jinak. Ya. Jadi mu'allaf itu kalau dia sudah hatinya tidak jinak itu lain mu'allaf lagi. Cuman kadang-kadang kita nganggap terus tuh asal orang masuk Islam, asal mu'allaf, asal orang yang kafir masuk Islam berapapun lamanya kayaknya dikategorikan mu'allaf terus. Padahal mu'allaf tuh yang dia hatinya dijinakkan. Kalau dia sudah jinak, lain lagi namanya mu'allaf itu. Ya. Nah, ya. Nah, jadi arti mu'allaf tuh yaitu orang yang hatinya dijinakkan, yang baru masuk Islamnya. Kalau sudah lama yang kuat tuh lain lagi mu'allaf. Ya, ada. Hendak ditelusuri juga lah. Ya, bukan berarti yang orang masuk Islam itu yang lama-lama tuh ya dikatakan mu'allaf, tidak mesti, kecuali kalau memang masih lemah keyakinannya. Kalau masih lemah keyakinannya masih dikatakan mu'allaf, ya. Tapi kalau sudah kuat, nah itu lain mu'allaf lagi. Kemudian fisabilillah, ya. Nah, jadi zakat itu diberikan kepada orang-orang yang bersifat dengan sifat asnaf yang 8. Nah, ya. Menurut di dalam kitab Mabadi Ilmu Fikih karangan Tuan Guru ya, Haji Sarni dari Kalimantan, itu orang-orang yang menyebarkan agama, penuntut-penuntut ilmu itu masuk dalam kategori sabilillah, ya. Nah, ya, ada ulamanya yang berpendapat bahwasanya orang yang menyebarkan ilmu dan menuntut ilmu agama masuk di dalam kategori ya sabilillah, asnaf yang 8. Bahkan ada yang mengatakan di dalam kitab Qurratul Ain, al ulama aula biz zakati walau kanu aghniya. Nah, orang-orang yang alim itu mereka tuh berhak diberi zakat walaupun mereka orang kaya. Nah, walaupun mereka orang kaya, dia masuk di dalam sabilillah. Kan 8 semuanya, bukan fakir miskin aja. Nah, ya, jadi orang yang ya berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang masuk di dalam asnaf yang 8 seperti fakir dan miskin dan lain-lainnya itu 2 aja disebutkan, fakir dan miskin, dan dengan sifat keadaan bukan dari Bani Hashim dan bukan dari Bani Muthalib, ya, dan bukan hamba saya yang dimerdekakan mereka itu. Nah, jadi tidak bisa zakat itu diberikan kepada Habib-Habib itu, ya. Habib-Habib itu tidak bisa diberikan zakat, itu namanya mereka dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib. Nah, ya, zakat ini barang kotoran, ya, pembersih harta kotoran. Nah, ya, nah, jangan diberikan kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para zuriat Nabi itu, para habaib tuh, Habib-Habib tuh. Nah, ya, nah, tapi bukan berarti selain daripada Habib itu kotor, tidaklah, ya.
Cuman ada adab tertentu, adab khusus sepertinya kepada keluarga Nabi jangan diberikan zakat. Ya. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah ya kepada umatmu, sampaikan, aku tidak mengharap balasan apa-apa dari jerih payah berdakwah menyebarkan agama. Ya, sampaikan tuh dengan umatmu tuh bahwasanya aku tidak mengharap balasan apa-apa illal mawaddata fil qurba, kecuali cintailah keluargaku. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita ini, paling berjasa. Nabi kita tuh ya, pertama jasa Nabi itu ya, kalau tidak ada Nabi tidak ada kita. Ya, laulaka ma khalaqtul aflaq, kata Tuhan. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta ini tidak ada kuciptakan. Berarti kalau tidak ada alam ini tidak ada lah kita. Jadi karena Nabi lah kita ini ada ya. Ya, Nabi itu nyawa taruhannya memperjuangkan agama ini. Tapi itu pun ya, sampaikan kepada umatmu, aku tidak mengharap balasan apa-apa tuh, kecuali ada dikecualikan semacam semacam pengharapan apa dia? Nah, cintailah keluargaku. Ya, pokoknya kalau mencintai disuruh bicara macam manapun, cintailah kerabat Nabi, zuriat Nabi. Ada cerita seseorang bermimpi berjumpa dengan Siti Fatimatuz Zahra il-Batul, ya cucu Rasul, anak Nabi kita. Ya, berjumpa dengan Siti Fatimah. Ya, cuman Siti Fatimah itu tidak mau menghadap, membelakang. Ya, nanya dia, kenapa wahai Fatimah kau tidak mau menghadap dengan aku? Ya, lalu Siti Fatimah menjawab, kau tidak menghormati anak cucu Rasulullah. Tapi kelakuannya tuh udah baik. Jangan mandang kelakuannya, kata Siti Fatimah. Kalau mencintai, pandang datunya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang tidak baik jangan diikut, tapi menghormati tetap memuliakan, tetap mimpi itu ada tuh. Ya. Darah daging Rasul ya, al-walad juz'un minal walid, paman ta'allaqa bil juz'i ta'allaqa bil kul. Ya, anak itu ada satu bagian daripada orang tua. Ya, anak itu satu bagian daripada orang. Sebenarnya nama orang tua tuh sampai ke atas pun orang tua, nenek, datuk, terus keturunannya tuh tetap namanya orang tua, aba itu. Jadi anak itu satu bagian daripada orang tua itu, daripada ayah dan nenek datunya. Nah, siapa yang menghubungkan hatinya dengan anaknya, berarti dia menghubungkan dengan nenek dan datunya. Kalau cucu Rasulullah berarti menghubungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini kita 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah kita di Kuala Tungkal ini sudah banyak didatangi para habaib cucu Rasulullah ya. Ya, 10 tahun terakhir ini sudah ramai, sudah para habaib, alhamdulillah. Kalau dulu mungkin jarang-jarang, sekali-sekali pun mungkin jarang. Kalau sekarang alhamdulillah ya, karena itu barokahnya pula, ada pula kemudahan kita komunikasi pakai handphone ya. Kalau dulu susah mungkin carinya, paling dekat di Jambi, dekat lagi paling Palembang, jauh dikit ya. Ya, itu pun susah kita manggil beliau itu minta datang. Kalau sekarang alhamdulillah ya, banyak para habaib sudah ya, yakin itu membawa keberkahan pasti itu ya, yakin pasti ya. Apalagi mereka orang-orang soleh, apalagi mereka orang alim yang biasa aja tetap membawa keberkahan tuh. Tapi itu dihormati, dimuliakan. Urusan ngikut nanti yang baik ya. Nah, itu kalau urusan ngikut, berbicara masalah ilmunya pula ya, ini darah dagingnya dulu kita hormati ya. Nah, itu. Jadi itu Bani Hashim, Bani Muthalib jangan diberi zakat, tidak bisa diberikan zakat kepada mereka itu, para habaib itu. Tapi katanya yang dipandang takwanya, iya, orang tuh yang dipandang Tuhan takwanya, bukan keturunannya. Ini berbicara ada ya, kemuliaan khusus keturunan tuh ada ya, tetap ada ya, betul ya.
Takwa itu memang iya, yang intinya sama sekali takwa, tapi yang lain dipandang juga. Tapi yang iyanya memang takwanya, ya, takwanya. Wa yajibu isti'abul maujudi minhum, dan wajib meratakan yang maujud. Yang maujud itu yang ada daripada mereka itu. Jadi ya zakat itu wajib diratakan daripada golongan-golongan yang 8 itu yang ada, diratakan semuanya. Nah, cuman adalah pendapat ulama yang mengatakan boleh diberikan zakat itu kepada 3 orang daripada orang fakir atau orang miskin, adalah yang membolehkan. Karena kalau kita harus ikut dengan pendapat yang harus rata, uzur sekarang ini di dalam kitab mengatakan uzur, ya. Kenapa? Maka ada yang mengatakan boleh 3 orang daripada satu golongan, bahkan ada yang mengatakan pendapat yang mengatakan boleh kepada 1 orang, karena uzur sudah kita mengamalkan yang semua itu. Nah, maka bolehlah. Ada ulama mengatakan kalau kana Syafi'iyyu hayyan afta bihi, kalau Imam Syafi'i itu hidup niscaya beliau fatwanya seperti fatwa yang membolehkan mengeluarkan zakat itu kepada 3 orang, kepada 3 orang daripada satu golongan atau yang 1 orang, karena uzur sudah mencari semuanya itu. Yang penting pendapatnya ada, ya. Yang penting pendapatnya ada, ya. Jadi ada yang mengatakan boleh kepada 3 orang fakir, kepada 3 orang miskin, bahkan ada yang mengatakan boleh lagi diberikan kepada satu orang. Ya. Kenapa? Li ta'adzuril amali bi madhhabina, karena uzur mengamalkan dengan madhab kita, pendapat kita Imam Syafi'i. Walau kana Syafi'i hayyan la afta bihi, kalau Imam Syafi'i itu hidup niscaya beliau fatwanya saman, ya, seperti fatwa yang boleh diberikan kepada 3 orang fakir atau 3 orang miskin, tidak merata semuanya, boleh, ya. Kalau mau diratakan ada semuanya, ya bagus juga, ya bagus, ya. Itu yang paling bagus itu ya, diratakan. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Wa ammal hajju fa huwa khamisu arkanil Islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin, wa kadzal umratu fil umri marratan bisartil istita'ati. Dan adapun haji, maka yaitu yang kelima daripada rukun-rukun Islam. Ini terakhir nih, ya, terakhir daripada bab ibadah dalam kitab kita nih, yaitu masalah haji. Ya, habis sudah zakat, masuk kepada masalah haji. Nah, haji adalah rukun Islam yang nomor 5, ya. Hukumnya haji itu fardu atas tiap-tiap orang muslim yang mukallaf, yang merdeka, ya. Dan demikian pula umrah pada seumur hidup 1 kali dengan syarat istita'ah, mampu dia, ya. Nah, ini nak diketahui betul, ya, dan dicermati bahwa pertama haji itu rukun Islam, ya, wajib dilaksanakan atas tiap-tiap orang muslim yang mukallaf. Orang muslim yang mukallaf, ya, orangnya Islam, mukallaf, akil baligh. Nah, ya, kalau yang belum mukallaf ya tidak wajib. Cuma kalau mereka melaksanakan haji, ya sah hajinya, ya, sah hajinya, ya. Yang kecil tuh, yang belum baligh itu sahlah. Cuman mereka tuh belum wajib. Nah, belum wajib mereka itu, tidak gugur haji, kewajiban haji Islam tuh kalau anak yang kecil tuh. Artinya apa? Hajinya sahlah. Nanti kalau dia sudah haji, nanti dewasa, dia baligh, berakal, sudah mukallaf dah, ada lagi hartanya, dia tetap dia lagi wajib naik haji. Hajinya dia yang waktu baligh itu tidak menggugurkan kewajiban, tapi sah. Nanti kalau dia
Nah, sudah akil baligh, hartanya cukup lagi masuk kategori mampu, wajib lagi dia berhaji ya. Jadi wajib haji orang yang muslim, yang mukallaf, yang merdeka, wajib. Demikian pula umroh ya, demikian pula umrah pun juga wajib, bukan umrah itu sunat, bukan, umrah itu wajib ya. Nah, umrah itu juga wajib. Nah, berapa kali kewajiban tuh? Seumur hidup sekali aja kewajiban haji itu, kewajiban umrah ya. Nah, cuman kalau haji itu bulannya khusus ya. Kalau haji itu bulannya khusus, dalam fikih manasik namanya mikat zamani ya. Waktu boleh melaksanakan ihram haji itu khusus bulannya. Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, sampai fajar menyingsing malam 10 Zulhijjah, malam hari raya. Itu aja waktu boleh berihram haji. Kalau selain daripada itu udah boleh, udah bisa ya. Yaitu miqat zamani haji. Kalau umroh itu miqat zamaninya sepanjang tahun bila saja, sehingga pada bulan haji bisa berihram umroh. Makanya orang yang dapat kewajiban haji wajib dia umroh. Kenapa? Karena umroh itu bisa dikerjakan pada bulan haji. Bersalahan kalau orang umroh. Kalau umroh itu tidak mesti dia bisa berhaji ya. Berangkat umroh bulan Sya'ban, Ramadan, tidak bisa berhaji itu ya, tidak bisa berhaji. Kenapa? Waktunya belum lagi ya. Cuman gugur dah kewajiban hajinya? Oh, tidak gugur, belum gugur ya. Nah, belum gugur ya. Nah ya, jadi kalau orang berhaji itu pasti bisa umroh. Tapi kalau orang umroh tidak bisa berhaji kalau dia berumrahnya bukan pada bulan haji. Bulan haji itu yaitu Syawal, Zulqa'dah sampai 10 Zulhijjah, tatkala fajar menyingsing malam hari raya haji itu, subuh tuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, belum lagi berniat haji, tidak bisa lagi tuh. Ya, tidak bisa lagi ya. Jadi haji wajib, umrah juga wajib. Kewajibannya sama, seumur hidup sekali. Cuman bedanya pula kalau umrah bisa hari-hari ngerjakan umrah tuh. Kalau haji setahun cuman bisa sekali aja. Kalau umrah tuh hari-hari orang bisa umrah ya. Kerjaan umrah tawaf, sa'i, cukur, selesai ya. Cuman masang niat aja, keluar ke tanah halal. Dari Mekah tuh keluar ke tanah halal, ke perbatasan tanah halal ya. Tempatnya 3 tuh, Tan'im yang paling dekat, kemudian Ji'ranah, kemudian baru Hudaybiyah. Itu keluar ke tempat itu. Kalau ke Tan'im mungkin kira-kira setengah jam lah dari Mekah tuh ya. Kalau Ji'ranah jauh, mungkin hampir 1 jam. Begitu juga dengan Hudaybiyah ya. Keluar tuh ke tanah halal tuh untuk memasang niat ihram umrah ya. Itu bedanya. Nanti setelah pasang niat, saja aku berumrah dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Berbaliklah lagi ke Mekah, menuju Masjidil Haram, masuk masjid, tawaf, sa'i, cukur, itulah gawinya. Tawaf, sa'i, cukur itu paling-paling 2 jam selesai lah. Yang lama kita keluar ke tanah halal tuh. Nah tuh ya, besok mau umrah gitu lagi ya. Nah, cuman kalau haji tidak bisa. Kalau haji setahun hanya bisa sekali aja ya. Nah ya, jadi haji dengan umrah itu dua-duanya wajib, termasuk rukun Islam lah, haji dan umrah. Disebutkan haji, umrah tidak di dalam rukun Islam. Rukun Islam itu katanya adalah menunaikan haji ya. Babul haji itu namanya min babil iktifa namanya. Dikatakan haji, disebutkan haji, umrah termasuk di dalamnya. Nah, umrah termasuk di dalamnya ya. Jadi wajib haji. Nah, fardu atas tiap-tiap muslim yang mukallaf, dan demikian pula umrah pada seumur hidup 1 kali dengan syarat istita'ah.
Wahia ayyam lika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji zahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan yaitu bahwa memiliki ia yang mampu tadi apa? Yang dikategorikan mampu itu istita'ah nih. Wajib haji adalah istita'ah, orang mampu. Jangan kita sendiri yang memaksa-maksa memaham saya ini istita'ah apa ada. Tengok ke kitab atau nanya dengan guru. Ya, saya ini dari sekian harta saya ini termasuk istita'ah enggak saya? Jangan memaham sendiri, apalagi mahamnya dengan nafsu. Sayang nyetorkan duit, aduh, habislah. Ya, ke agama larinya, bukan ke kita sendiri. Menurut pendapat saya belum wajib. Jangan seapalah saya kita. Menurut agama macam mana yang dikategorikan mampu tuh? Ya. Saya tahun 2005 ya di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, pada waktu itu ada 3 pasang apa 4 pasang naik haji ya. Saya sendirian. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz katanya kaya ya guru pondok tuh. Saya jawab, naik haji itu bukan kaya, cukup yang ianya ya. Cukup yang ianya, karena mungkin para masyayikh guru-guru itu tahu dia ada kajiannya, ilmunya, mereka merasa mereka cukup, makanya mereka berhaji. Mungkin ada yang sudah cukup tapi tidak mau, barangkali dia merasa belum perasaan dia, padahal menurut agama mungkin sudah termasuk kategori istita'ah. Itu aja, kembali kepada ilmu jadinya, akhirnya kembali kepada ilmu orang bisa melaksanakan perintah itu. Ya, karena dia tahu, kayaknya saya ini sudah masuk wajib ini, udah. Ya. Padahal waktu itu ya guru-guru tuh masih tinggalan di pondok. Ya, jadi ada aja nanya tuh kaya. Saya bilang bukan kaya naik haji itu, cukup dia. Ya, nah yang cukup itu kita kembali kepada agama, kepada kitab yang mana dikategorikan cukup itu. Jangan kita memaham sendiri, apalagi pahaman kita menurut nafsu kita aja, habis ya. Menurut agama, sebab ini berarti kalau wajib kita tidak laksanakan berarti ninggalkan kewajiban, apalagi ini kewajibannya rukun Islam ya. Nah, apalagi rukun Islam ya. Nah ini pun ringkas kitab kita nih ya. Kalau kitab yang besar-besar, apalagi kitab yang khusus manasik, panjang keterangan istita'ah nih ya. Nah ini, yaitu bahwa memiliki ia akan barang yang berhajat, yang butuh ia kepadanya dalam perjalanannya kepada haji, perginya dan pulangnya. Dan ada ongkos orang yang wajib akan dia, menapakahi akan dia hingga kepada pulangnya. Jadi apa-apa yang kita butuhkan untuk berangkat haji kita ada, baik itu mulai berangkat sampai pulang, yang dihitung mulai berangkat sampai pulang ada ongkosnya ya, ada ongkosnya. Nah, jadi ya ongkos yang kita bawa itu ya, yang kita butuhkan untuk pelaksanaan haji itu ya, dari mulai pergi sampai pulang, lebih daripada napakah orang yang wajib kita kasih nafkah. Anak-anak kita yang masih kecil berapa orang ya, kalau yang udah besar-besar itu udah ada ketanggungan kita nih ya. Nah, anak yang masih tertinggal, yang masih kita yang menafkahinya berapa orang. Nah ya, jadi selama kita berangkat umpamanya 40 hari, cukup ninggal itu ya, cukup ninggal itu ya. Nah ini disebutkan di kitab kita nih, lebih daripada napakah orang yang wajib dinafkahi sampai dia kembali, jadi ninggalinya tuh tidak menghitung untuk tahun depan, jauh betul menghitungnya. Kalau jual kebun macam mana lagi makan nih anak. Yang penting selama kita berangkat ada itu, yang penting selama kita berangkat ada nafkah untuk anak-anak kita yang masih wajib kita kasih nafkah ya. Kalau setelah balik itu lain cerita lagi nanti ya, lain cerita lagi. Nah itu ya, nah tuh, nah
Kemudian lagi lebih pula daripada tempat tinggal kita. Ada harta kita untuk berangkat itu, ya, dari berangkat untuk setor ONH-nya lah sekarang, dan keperluan-keperluan yang lain. Kata orang kita tuh titik bengeknya tuh, kesehatan segala macam, memang itu perlu kan. Lebih daripada biaya nafkah orang yang wajib dinafkahi, lebih daripada tempat tinggal kita yang layak, ya. Tempat tinggal kita nih, kada termasuk tempat tinggal yang usaha, yang ada rumah punya kontrakan, sewaan. Ini tempat rumah tempat tinggal kita, ada lebih harta kita. Artinya kalau rumah kita tuh layak aja ditempati, tidak ada kita duitnya, ya, tidak ada duitnya, berarti tidak wajib kita. Adalah duit kalau rumah itu dijual, cuman rumah itu rumah tempat tinggal kita, nah, itu tidak wajib ya. Tapi itu pun rumah itu yang layak dengan kita. Kalau rumah itu tidak layak dengan kita, rumah itu tidak layak kita nempatinya. Kenapa? Mohon maaf, berlebih-lebihan punya rumah itu berlebih-lebihan. Padahal dia orang biasa aja, naik haji belum. Itu yang tidak layak tuh mesti dijual, diganti dengan yang layak. Nah, ada sisa duitnya disetorkan ke haji. Umpamanya punya rumah harganya berapa? 500 juta umpamanya, atau 1 miliar umpamanya. Awak biasa-biasa aja, bukan pejabat negara, biasa aja. Mungkin dengan keadaan dia itu dianggap lebih-lebih. Mungkin layaknya dia punya rumah mungkin 500 layak atau 700 layak. Nah, yang tidak layak tuh dijual, diganti dengan yang layak. Ada sisa duitnya, wajib disetorkan untuk haji. Bukan pukul rata, rumah tempat tinggal tidak wajib dijual. Rumah itu yang tempat tinggal itu yang layak. Nah, tapi kalau lebih daripada rumah tempat tinggal ada kontrakan, bah itu jelas wajib dijual. Kalau andai kata dijual cukup naik haji, ya, apalagi tanah, apalagi kebun, ya. Cuman nih mohon maaf ya, masih bawa kepada agama. Kalau tidak bawa kepada agama mungkin banyak alasannya. Ya, cemana lagi nanti kalau sawit dijual, apanya lagi makan. Nah, itu pemahamannya. Kalau tidak benar jangan dipertahankan pemahaman tidak benar. Apalagi ini berbicara masalah kewajiban. Man malaka zadan warahilatan walam yazhab ilal hajj falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan au nasraniya, kata Nabi. Siapa yang sudah ada memiliki bekal cukup, kendaraan ada, pokoknya dia dikategorikan orang mampu sudah, tidak mau berhaji, kata Nabi, silahkanlah dia mati, memilih mati Yahudi atau Nasrani. Tidak ada pilihan itu. Maka pantas kalau Syekh Nawawi Bantin mengatakan, mengomentari hadis ini, fatarikul hajj min ghairi uzrin yukhsha alaihi su'ul khotimah. Siapa yang tidak mau berhaji padahal dia sudah mampu, sudah dikategorikan orang mampu, dikhawatirkan jahat matinya. Ya, matinya jahat, nauzubillah, kalau sampai su'ul khotimah, hilang iman. Ya dah. Nah, itu tuh. Ya. Kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin lagi, ya, kalau orang punya kitab nih, guru-guru umpamanya punya kitab 2, masing-masing kitab tuh punya 2, ya, kitab tuh kan mahal-mahal harganya, banyak punya kitab. Andai kata kitab tuh 1 set dijual cukup untuk ongkos haji, kitab tuh wajib dijual kalau punya 2. Tapi kalau 1 tidak wajib dijual. Ya, itu kitab tuh, apalagi rumah, apalagi kebun, ya. Kitab nih umpamanya punya 2 kitab, andai kata dijual 1 set kitab nih cukup naik haji, wajib kitab tuh dijual. Pokoknya asal lebih daripada rumah tempat tinggal kita lah, lebih nafkah untuk anak-anak yang wajib kita kasih nafkahi selama kita berangkat sampai pulang tuh. Ya, kemudian nanti ada lagi lebih daripada hutang pula. Hutang yang sudah sampai temponya itu, ada duit kita cukup untuk haji. Nah, itu wajib berhaji. Ya dah. Nanti kalau orang wajib haji tidak berhaji, ya, tidak mau berhaji dia,
itu kalau mati dia itu disebutkan mata asian, matinya hukumnya maksiat, dan dia wajib dihajikan. Dari mana ngambil hartanya? Dari harta peninggalannya, dan harta peninggalannya yang untuk ongkos haji itu tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya, ya harus dibayarkan dulu untuk pelaksanaan hajinya. Tapi sekarang tidak ada mahal lagi. Kenapa? Karena naik haji sekarang menghajikan orang tidak lagi memberangkatkan orang dari tanah air, cukup titip aja yang melaksanakan banyak orangnya di sana. Kalau memberangkatkan orang dari sana, dari tanah air asli sama dengan ongkos orang naik haji, ya. Nah, tuh tidak bisa dia tuh, harus ditunaikan hajinya dulu. Harus ditunaikan hajinya dulu, ya. Kalau ada hartanya bayarkan dulu, upahkan dengan orang. Nah, upahkan dengan orang, nah itu sudah berarti dia sudah dikata masuk, sudah selesai melaksanakan kewajibannya. Cuman sampai mati sudah, ya. Tapi daripada tidak itu kan tetap masih kewajiban ada dari hartanya itu, ya. Nah, andai kata ini ada orang yang dia tidak wajib haji dia, cuman dia rindu dengan haji itu, sehingga sepertinya dia maksa-maksa. Macam mana hukumnya? Selama dia tidak membuat mudarat orang lain, ya dia anak tidak ada dia, yang masih wajib dikasih nafkahnya tidak ada. Rumah dia, rumah tempat tinggal satu-satunya itulah, andai kata dijual tidak ada lagi rumah dia. Cuman tatkala dia jual, dia tidak menelantarkan anak-anaknya. Kenapa? Anaknya memang tidak ada. Sepakat dia suami istri atau sendirian aja jualnya rumahnya itu karena dia pingin betul naik haji. Itu di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, orang yang seperti itu naik haji itu imannya lebih sempurna dan pahala hajinya lebih besar daripada yang wajib itu, ya. Apalagi ada anaknya bercakap, udah lama katanya jual aja lah rumah mama itu, nanti balik aman lah. Itu enak lagi ada aba-aba dari anaknya. Andai kata tidak ada pun dia yakin nanti, apalagi masalah rezeki ini harus yakin kita. Pokoknya kalau masih hidup orang, kalau untuk makan rezekinya pasti ada. Kalau tidak percaya dengan Quran, tidak payah. Kalau untuk makan ya pasti ada. Kalau masih ada orang tuh umurnya, kalau rezeki untuk makan pasti ada. Kalau rezekinya tidak ada, mati dia. Ya, habiskan dia umur tuh sesuai dengan rezeki dia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang melata di bumi ini rezekinya semua dijamin Tuhan. Rezeki apa? Rezeki untuk makan, untuk minum. Dengan kata lain, rezeki untuk sekedar menegakkan batang tubuh kita itu pasti ada. Jangankan manusia yang berakal nih, yang tidak berakal, semut yang hitam tinggal di celah-celah batu yang hitam itu rezekinya pun ada. Jadi kalau untuk makan pasti ada, ya rezeki itu, ya. Dan rezeki memang dah jatahnya ada. Setelah untuk makan nanti rezeki kita ini ada yang banyak, ada sedikit. Itu juga memang ketentuan Tuhan juga. Yang banyak tetap banyak, sedikit tetap sedikit. Namun kita syukur untuk makan Tuhan sudah ngasih. Maka tidak boleh sakit hati dengan orang yang lebih, tidak boleh. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kami kata Tuhan telah membagi-bagi kehidupan mereka. Nah, ada ulama yang mentafsirkan ayat itu faja'alna ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqira. Ada yang kami jadikan banyak hartanya, ada yang sedikit. Itu sudah ketetapan kami. Yang banyak bersyukur aja lah, yang sedikit kurang daripada kawan, ridho menerimanya. Itu yang ngasih itu Tuhan kita. Mau kemana kita ngelapor-ngelapor? Marah dengan orang banyak dapat, tidak senang. Macam-macam tuh, bukan rezeki harta aja, jabatan segala macam. Itu Tuhan sudah ngasihnya. Ya. Kalau kita tidak senang orang tuh dapat nikmat, berarti itu kalau kita kali-kalikan, kalkulasikan itu kesimpulannya tidak senang dengan siapa? Tidak senang dengan yang ngasih lah. Yang ngasih siapa? Yang ngasih adalah
Allah Ta'ala. Makanya orang dengki itu rusak betul, habis amalnya dimakan oleh dengki itu. Kenapa? Karena di dalam dengki itu ada menunjukkan tidak ridho dengan ketetapan Tuhan. Anallah la ilaha illa ana. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, itu firman Tuhan tuh. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Paman lam yaskur ala na'mai, siapa tidak syukur dengan nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, tidak sabar dengan bala-balaku, walam yardo biqadai, fal yattakhis rabban siwai, tidak senang dia dengan ketetapanku. Nikmatku tidak disyukurinya, tatkala aku kasih bala tidak sabar dia, dengan ketetapanku tidak senang dia, tidak ridho. Kata Tuhan, fal yattakhis rabban siwai, carilah Tuhan selain saya. Maka tidak ada Tuhan tadi selain daripada saya. Kita orang beriman meyakini Tuhan yang benar hanyalah Allah Ta'ala. Ini itikat yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Mau cari Tuhan kemana? Berarti ini ancaman kekafiran. Ya, ya harus kita terima. Ya, Imam Ghazali ada nulis di dalam kitab Minhajul Abidin, ada seorang nabas, seorang laki-laki kerjanya curi tapi dia bertaubat. Taubat datang ke dengan Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami nanya, ya, nanya apa namanya tuh kerjaan kamu? Nah, kerjaanku katanya curi kain kapan orang yang mati. 1000 sudah orang yang mati saya gali kuburnya, saya curi kain kapannya. Ya. Dari yang 1000 itu katanya yang penggali kubur nih, ini kubur orang Islam, saya hanya menemukan hanya 2 orang yang posisi mayat itu posisinya masih menghadap kiblat, yang lain membelakang kiblat semuanya. Coba 1002 cuman. Ya, itu berarti apa tuh? Yang membelakang kiblat tuh matinya tidak beriman. Ya. Kata Abu Yazid Al-Bastami, apa sebabnya tuh? Maka terbelakang daripada kiblat, matinya tidak menghadap kiblat itu, dalam kubur terpaling daripada kiblat, mati tidak beriman. Apa kata Abu Yazid, seorang wali besar, Qutbul Ahwal, itu kata beliau, karena ragu-ragu dengan masalah rezeki. Nah, yang ngasih rezeki siapa? Tuhan. Berarti kalau ragu-ragu dengan rezeki, ragu dengan yang ngasih rezeki. Makanya tuh bisa hilang iman itu tuh. Ya. Iya tuh. Iblis tuh kan dengki dia. Akhirnya kada beriman iblis tuh. Dengki dia, tidak senang dengan Nabi Adam. Padahal yang nentukan tuh Tuhan sudah. Nah, itu ya. Ya, nah ini masalah rezeki ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mau naik haji tapi dia belum wajib, cuman dia rindu dah, jualnya rumah tempat tinggalnya tuh, katanya yakin saya nanti Tuhan tetap ngasih rezeki. Dan kita pun semua begitu juga sebenarnya, cuman yakinan aja yang beda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah jualnya. Nah, orang yang semacam itu naik haji, kata Habib Abdullah Balawi Al-Haddad, itu imannya sempurna dan pahalanya lebih besar. Sebaliknya, kalau orang yang wajib haji itu tidak haji, dia ya ditunda-tundanya sehingga hilang kemampuannya, hartanya habis belum naik haji dia, itu tanggungan haji tetap wajib kepadanya. Tidak sama dengan orang yang tidak mampu dari awal. Dia pernah wajib sudah, lambat-lambat habis hartanya. Apakah berhenti, putus kewajiban haji? Tidak putus, tetap dia dituntut untuk melaksanakan haji. Ya, macam mana kan dia cari duit, dipaksa-paksa harus ada ongkosnya untuk berhaji. Kenapa? Karena asalnya dia sudah wajib. Beda dengan orang yang tidak mampu dari asalnya. Kalau yang tidak mampu jangan ngemis-ngemis naik haji, jangan. Ya. Nah, ini kewajiban soalnya ya. Nah, kewajiban. Cuman kadang-kadang bisa salah pula, salah nyikapi orang, apa naik haji maksa-maksa katanya, rumah tuannya dijual.
apa percuma, ada pula bilang gitu. Padahal itu yang paling baik. Dia rindu nak naik haji, habis-habisan dia. Habis anak ada juga lagi dia yang wajib, dia ada lagi anak kecil hidup sendirian atau 2 laki bini, sepakat pula tuh dia orangnya. Ya, seiring dengan keimanannya kuat, yakin kita nih ada rezeki dikasih Tuhan katanya. Apalagi kita mau berangkat nih, jual rumah nih, mau naik haji, itu pahalanya besar tuh. Ya, dan imannya kuat. Betul dia tidak wajib, tapi pahalanya besar dia. Ya, betul. Wajib ya, rukunnya wajib. Rukun Islam nih masalahnya nih ya. Nah, kalau rukun Islam, kalau rukun itu dalam ibadah tidak dilaksanakan, tidak dianggap sah ibadahnya. Takutnya nih masalah Islam nih ya, awak wajib haji tidak mau melaksanakan. Nah, cuman ini tidak tahu kita tahun ini apakah pasca haji apa tidak kah ya dah. Nah, mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa ya apa boleh dibuat ya. Kemudian lagi wa amalul haji salah satu asya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para tuan-tuan guru, bapak-bapak, hadirin jamaah yang mulia, kami dari Pondok Pesantren An-Nurul Burhani di Pematang Lumut ada mencetak kalender. Ya, jadi kepada bapak-bapak mungkin yang mau memiliki uangnya, hadiahnya itu sepenuhnya akan disumbangkan untuk pondok. Itu ada anak buah kami membawa kalender. Jadi siapa yang mau ambil situ, yang tidak ada bawa uang boleh nanti minggu depan kapan ya boleh, dan tidak perlu dicatat-catat lah. Jadi kalau ada yang memiliki, ya mungkin mau menginfakkan hartanya, silahkan saja ambil kalendernya ya, diambil aja siapa yang mau. Tapi siapa yang mau, yang mungkin mau menyumbangkan hartanya, uangnya, hadiahnya murni semuanya akan digunakan untuk pembangunan Pondok Pesantren An-Nurul Burhani kami di Pematang Lumut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su'i wad dhair. Allahumma faqqihna wa iyyahum fid din, warzuqna wa iyyahum al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrih wa fi jami'i ta'at. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amirin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrih wa fi jami'i ta'at. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum